Lagi-lagi fasilitas publik di stasiun jadi sorotan. Kali ini adalah eskalator di stasiun Manggarai yang mulanya lagi bergerak naik, tiba-tiba berhenti dan berbalik arah. Otomatis semua penumpang yang ada di atasnya saat itu panik. Ada yang kesandung, ada yang jatuh. Wah, kusut banget deh situasinya saat itu. Kok bisa ya? Kita diskusi. Itu tadi video viral yang langsung dikritisi warganet. Kejadiannya sekitar pukul 6 sore alias jam pulang kerja, lagi padat-padatnya penumpang. Tiba-tiba ada insiden eskalator nyala tapi ke arah sebaliknya. Paniklah. Jumat pagi, kondisi eskalator yang menuju peron 11 dan 12 ditutup sementara untuk perbaikan. Mau nggak mau, para calon penumpang nggak punya pilihan. Harus antri lift atau naik tangga manual. Effortnya cukup besar sih jadinya, kayak apalagi maksudnya buat kayak yang lansia atau yang mungkin yang lagi ada sakit atau apa gitu kan. Jadi lebih gede aja sih kalau misalkan naik tangga, kasihan aja sih mas. Sih lebih effortnya naik tangga manual ya pastinya. Cuman yang bagian eskalator tuh sekarang tuh malah lebih serem aja sih kalau mau naik eskalator lagi, karena takutnya bakalan ada kejadian hal yang sama atau bakalan lebih serem lagi gitu, sampai kenapa-napa takutnya kan ambruk. Ini masih mending cuman turun doang, takutnya tuh sampai ambruk ke bawah kayak gitu. Penyebabnya, insiden ini diduga terjadi karena overload atau kelebihan beban. Tapi YLKI justru menilai adanya keteledoran serius. Ini apapun alasannya merupakan satu keteledoran yang cukup serius dari pihak stasiun di Manggarai. Nah, ini harus diusut. Apakah kesalahan teknis dari karyawannya, petugasnya yang sedang maintenance, ataupun juga faktor-faktor lainnya gitu. Catatan yang sama juga diungkapkan oleh pengamat transportasi publik. Seperti kita ketahui kan Manggarai itu kan termasuk salah satu stasiun transit yang sangat padat ya. Sangat padat penggunanya, sangat padat juga frekuensi keretanya. Jadi harusnya perhatiannya, perawatannya, concernnya juga harus lebih begitu. Itu ya. Jadi ketika itu dijadikan salah satu transit stasiun yang paling besar, paling padat, seharusnya si pengelola stasiun sudah memperhitungkan itu gitu loh. Ya. Kalaupun terjadi kerusakan ataupun gangguan fasilitas, mereka sudah bisa mengantisipasi karena itu kan menyangkut juga standar pelayanan minimum stasiun tersebut. PT KCI sudah melayangkan permintaan maaf. Tapi ingat nggak, ini bukan kali pertama fasilitas publik di stasiun Jabodetabek jadi sorotan. Beberapa waktu lalu, sejumlah penumpang melakukan aksi tabur bunga sampai membawa replika makam atau batu nisan bertuliskan Rest in Peace eskalator stasiun Bekasi. Ini adalah bentuk protes karena sudah 100 hari lamanya eskalator mati alias gak berfungsi tanpa adanya upaya perbaikan berarti. Artinya apa? Butuh lebih dari 3 bulan untuk perbaikan. Saya tanyakan ke pihak kereta api bahwa alasannya karena onderdil yang ada, terus spare part yang ada belum bisa dibeli, harus menunggu beberapa minggu atau mungkin beberapa bulan dari impor. Nah, ini kan menurut saya juga bisa aja kejadian itu juga terjadi di Manggarai ya, yang sama-sama satu perusahaan, tetapi ini tentu juga tidak dijadikan alasan kepada konsumen atas kejadian itu untuk menjadi alasan pembenar bahwa spare part-nya belum ada dan kemudian under maintenance dan segala macam. Saya pun pengguna KRL, tahu betul di stasiun tempat saya naik, eskalatornya bolak-balik nggak berfungsi. Rusak, diperbaiki, nggak berfungsi lagi, gitu aja siklusnya terus berulang. Apa sih kendalanya? Anggaran kan? Masalah anggaran menurut saya, ya sejauh pengamatan saya, lebih pada concern manajemennya dan concern dari pengawasan manajemen terhadap kinerja stasiun yang mereka kelola. Itu yang harus diperbaiki menurut saya, dan ini menjadi catatan buat Dirjen Kereta ya, Kemenhub gitu loh, sebagai istilahnya instansi yang mengawasi. Padahal setiap tahunnya tren pengguna KRL Jabodetabek cenderung naik alias meningkat.
Di tahun 2020, jumlah pengguna KRL adalah 153,15 juta penumpang. Di tahun 2021, ini turun karena pandemi, yaitu 123,12 juta penumpang. Nah, di tahun 2022, melonjak lagi sampai 215,05 juta penumpang. Dan di tahun 2023, sudah tembus 290,89 juta penumpang. Artinya apa? Makin banyak masyarakat yang mulai sadar untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik. Namanya juga transportasi publik, aman dan nyaman adalah harga mati. Harus terjangkau bagi semua kalangan dan ramah bagi semua penggunanya. Anak-anak, muda, tua, lansia, sampai mereka yang berkebutuhan khusus. Yuk fasilitasnya dibenahi supaya warganya makin betah naik transportasi publik. Saya Sylvia, makasih udah diskusi.